Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 30 ayat 26, demikianlah dikatakan. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari, terik dan terang matahari, terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah selalu merancangkan suatu pemulihan bagi setiap umat. Di mana ketika umat dalam pembuangan, Tuhan selalu akan menyediakan keselamatan bagi umat pilihannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah selalu melihat kesengsaraan penindasan yang dialami oleh umat Allah. Demikian juga dengan kita, ketika kita saat ini sedang mengalami suatu kesengsaraan, suatu penindasan yang mengharuskan kita untuk kuat, untuk tegar, untuk teguh di dalam iman, maka kita harus menggantungkan iman kita hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita hanya melihat kesengsaraan itu, kalau kita hanya terfokus kepada penindasan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, maka kita tidak akan dapat melihat begitu luar biasanya Tuhan yang sedang menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Terang bulan purnama akan seperti terang matahari yang terik. Di mana keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu akan nyata dan melebihi dari apa yang pernah kita rasakan. Baru yang dikatakan kemudian, terang matahari terik akan 7 kali ganda. Di mana ketika kita mau menghidupi kehidupan kita dengan bergantung kepada Tuhan, walaupun kita harus menghadapi berbagai banyak tantangan, maka Allah akan menjanjikan suatu kesukaan di dalam kehidupan kita. Karena penderitaan yang kita alami itu akan dirubah oleh Allah menjadi suatu kesukaan yang benar-benar dikehendaki oleh Allah. Karena setiap kehidupan itu membutuhkan proses, dan proses itu akan mengakibatkan suatu kesakitan, ketidakmampuan, keputusasaan. Terkadang kita mau masuk ke dalam keputusasaan dan mau meninggalkan Tuhan. Tetapi di sini Tuhan mau mengatakan, Tuhan itu sendiri membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Nah, ketika kita menderita, ketika kita ditindas, ketika kita hidup di dalam ketidakmampuan, disitulah Tuhan datang untuk membalut luka-luka kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk menyembuhkan bekas pukulan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita terpukul dengan apa yang terjadi. Kita menjadi orang yang bingung dengan apa yang kita hadapi, yang tidak terima akal, yang tidak terima hati kita, tetapi itu harus kita alami. Maka firman Tuhan ini mengatakan, apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, hidupilah itu dan tetaplah teguh beriman kepada Tuhan, karena disinilah kita mau melihat bahwa terang kasih Tuhan, terang pengasihan Tuhan, dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Di mana Allah itu sendiri yang datang membalut luka kita dan juga memberikan kesembuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu menyediakan keselamatan kepada kami. Di mana Engkau Tuhan selalu ada ketika kami di dalam suka dan duka. Dan juga Engkau selalu
menguatkan kami ketika kami di dalam kelemahan kami. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk tetap berpengharapan hanya kepadamu saja. Karena kami tahu janji keselamatanmu pasti nyata dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, agar itu menjadi kemuliaan bagi namamu. Berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, dan anak-anak kami. Berkatilah orang-orang yang percaya kepadamu. Yang sakit Engkau berikan pemulihan, kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan Engkau Tuhan yang menyertai dan menopang kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada di Ukraina dan Rusia. Yang pada saat ini mengalami suatu gejolak peperangan. Engkaulah Tuhan yang membuka hati pikiran para pemimpin-pemimpin negara untuk membuka hati, memberikan keputusan yang bisa memberikan rasa aman dan kedamaian bagi setiap umat. Karena itu Tuhan, berkatilah dan bukalah hati dan juga kehidupan orang-orang percaya yang ada di Ukraina dan juga Rusia. Agar mereka Tuhan dapat merasakan kedamaian yang daripadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.